salah satu dasar pertimbangannya adalah dengan melihat Bali itu sebagai pulau budaya, jadi pulau adi budaya. Dan salah satu sumber budaya itu adalah sastra lama dalam konteks yaitu sastra Jawa kuno. Bukan karena kunonya, tapi sepi peminatnya, artinya mahasiswa yang masuk ke situ memiliki spesifikasi minat yang khusus gitu ya. Kalau kita misalnya bandingkan dengan prodi-prodi yang lain juga ya seperti saya katakan tadi memang satu-satunya. Artinya apa? Kita harus menjadi create-nya ya, penciptanya. Kahlibahni Ring Pahoman, Binaya Podcast. Selamat siang pemirsa Binaya Podcast. Kembali lagi bersama kita di Bincang Budaya Podcast. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu perkenalan mengenai program studi Sastra Jawa Kuno. Dan di depan saya sudah hadir koprodinya sendiri, yaitu Profesor Dr. Randus Inyoman Swarke M.Hum, atau kerap disebut Profesor Swarke. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Gilang. Apa kabar? Baik banget. Ya. Kalau Prof gimana kabarnya? Baik ya. Tapi lagi sedikit sibuk ya karena jadwalnya agak padat. Gilang ya. Kemungkinan setelah ini ada acara apa? Ya, ada rapat tim penyusunan buku pedoman penulisan aksara Bali di ruang publik dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Ya, sementara rapat jam 1. Waduh. Demikian kesibukan Pak Prof. Sangat sibuk banget. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya ingatkan untuk para penonton di rumah. Beliau merupakan koprodi Sastra Jawa Kuno di tahun ini dan juga memiliki pengalaman jabatan, pernah sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita di Provinsi Bali, Koordinator Prodi Magister Kajian Budaya di FIB, serta pernah menjadi Wakil Dekan 2, yaitu bidang Keuangan, SDM, dan Umum, Ketua 2 Bidang Pengembangan LPDG Pusat, Ketua Lembaga Bahasa Aksara Sastra Bali, serta pernah menjadi penasehat Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Unut. Dengan pengalaman jabatan yang sedemikian rupa, pastinya Prof ini sudah memiliki pengalaman yang sangat jauh dan tak heran diangkat menjadi Koprodi Sastra Jawa Kuno. Oke. Ya. Pertama-tama, gimana sih suka dukanya selama menjabat sebagai koprodi ini, Prof? Ya. Di Sastra Kun? Iya, kalau kita bicara suka duka dalam berbagai kehidupan kan, dua hal yang memang tidak bisa kita lepaskan. Jadi baik perasaan suka maupun duka. Ya, kalau sukanya saya lebih kalau bisa dibandingkan gitu ya. Tentu saya akan lebih menempatkan pada porsi sukanya ya, daripada dukanya. Jadi kesukaannya kita tentang kalau sebagai prodi, terutama di Sastra Jawa Kuno ini adalah karena prodi Sastra Jawa Kuno itu satu-satunya prodi di Indonesia, bahkan di dunia. Ini ada artinya bahwa satu-satunya prodi ini merupakan memiliki tantangan yang luar biasa ya. Jadi tidak memiliki perbandingan di dalam rangka pengembangannya, tetapi justru di sisi lain dia memiliki keunggulan tersendiri karena memang tidak ada saingan gitu ya. Ini menjadi tantangan bagi saya bahwa di Prodi Sastra Jawa Kuno itu adalah sesuatu yang unik ya, tetap dalam rangka berbagai bidangnya termasuk di Tridharmanya sendiri. Dan kalau kita misalnya bandingkan dengan prodi-prodi yang lain juga ya seperti saya katakan tadi memang satu-satunya. Artinya apa? Kita harus menjadi create-nya ya, penciptanya. Jadi kalau kita mau apapun, kita hanya tidak punya bahan bandingan di perguruan tinggi lain. Artinya apa? Kita harus mampu menciptakan sendiri peluang-peluang sendiri, trik-trik sendiri, strategi sendiri untuk bisa kita tetap eksis dan kalau bisa kan maju gitu. Oleh karena itu sekali lagi sukanya yang saya lebih kenal, kalau dukanya ya memang prodi ini namanya satu-satunya prodi dan juga dapat dikategorikan sebagai prodi yang masih sepi peminat. Tentu tidak semeriah gitu ya, tidak sewah prodi-prodi yang lain, apalagi dibandingkan misalnya dengan prodi sastra Inggris gitu, sastra Jepang itu yang memang secara sumber daya mahasiswanya juga banyak ya. Dosennya juga banyak. Kita di Prodi Sastra Jawa Kuno, prodi yang memang masih bukan karena kunonya, tapi
sepi peminatnya, artinya mahasiswa yang masuk ke situ memiliki spesifikasi minat yang khusus gitu ya. Itu kira-kira ya. Berarti seperti yang Prof sebutkan barusan, yaitu Prodi Sastra Jawa Kuno ini merupakan prodi satu-satunya di Bali maupun di Indonesia. Di Indonesia bahkan di dunia. Di dunia. Tidak ada lagi prodi, hanya Universitas Udayana yang UNUD punya. aja yang punya. Iya. UNUD saja ya. Berarti pasti ada sejarahnya dong kalau misalkan seperti itu. Gimana sih cikal bakal adanya prodi Sastra Kuno itu? Bagus ya, Dek. Jadi begini, kalau kita lihat menoleh kembali apa yang menjadi misi dari pendirian Universitas Udayana yang dulu cikal bakalnya adalah Fakultas Sastra dan Budaya. Jadi salah satu dasar pertimbangannya adalah dengan melihat Bali itu sebagai pulau budaya, jadi pulau adi budaya. Dan salah satu sumber budaya itu adalah sastra lama dalam konteks yaitu sastra Jawa Kuno. Di samping juga tinggalan-tinggalan karya budaya yang kita dimiliki oleh Bali, dan Bali sendiri pada masa itu menjadi ibu kota ya, Sunda Kecil. Sunda Kecil. Jadi tentu menjadi pionir kalau kita lihat di antara pulau-pulau yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu Sastra Jawa Kuno pada tanggal 29 September 1958 itu adalah salah satu program studi yang lahir pada masa itu, belum disebut prodi tapi jurusan Sastra Jawa Kuno, lahir bersama dengan sastra Indonesia, arkeologi, kemudian sejarah, dan sastra Bali Jawa Kuno. Itu bersamaan dengan pertimbangan bahwa Bali ini sebagai tempat penyimpanan sastra dan budaya lama. Oleh karena itu pada masa itu Fakultas Sastra dianggap sebagai kunci wasiat. Jadi pendirian Fakultas Sastra ini sebagai kunci wasiat untuk membuka perbendaharaan sastra Jawa Kuno dan arkeologi, jadi karya-karya budaya yang dimiliki Bali pada saat itu dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting kalau saya kira kalau kita lihat kehadiran jurusan sastra Jawa Kuno yang sekarang bernama Prodi Sastra Jawa Kuno itu dalam konteks kelahiran dari Fakultas Ilmu Budaya hari ini dan Universitas Udayana pada hari ini, yang sebagaimana diketahui juga dengan pola ilmiah pokok kebudayaan. Jadi substansi dari salah satu objek kebudayaan yang dimaksud itu adalah sastra Jawa Kuno itu sendiri. Itu. Jadi sastra Jawa Kuno kemudian di dalam perjalanannya lahir 1958 sampai tahun 1985 itu menjadi jurusan tersendiri. Kemudian semenjak tahun 1985 sampai 2010 itu dia bergabung bersama Sastra Bali menjadi jurusan sastra daerah. Dan setelah tahun 2010 kembali menjadi prodi yang mandiri. Itu kalau kita lihat dari segi sejarah kelahirannya. Jadi sekali lagi sastra Jawa Kuno memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis di dalam pendirian Fakultas Ilmu Budaya hari ini dan Universitas Udayana, gitu deh. Berarti sebelumnya pernah bersatu gitu sastra Jawa Kuno dengan sastra Bali itu pernah sastra daerah. Ya, menjadi sastra daerah. Jadi jurusan sastra daerah dengan prodi sastra Jawa Kuno dan sastra Bali gitu. Ya. Berarti itu menjadi cikal bakal kenapa sastra Jawa Kuno berpisah bersama sastra Bali. Iya. Ya, berarti karena ada aturan baru pada tahun 2010 dari kementerian itu jurusan sastra daerah tidak ada lagi istilah jurusan sastra daerah di seluruh perguruan tinggi, tetapi sudah spesifik kepada masing-masing prodi. Misalnya program studi sastra Jawa, program studi sastra Sunda. Nah, di Bali pun begitu, menjadi program studi sastra Bali, program studi sastra Jawa Kuno. Itu dasarnya. Berarti dasarnya harus lebih spesifik. Ya, lebih spesifik ilmunya. Kalau dulu kan jurusan sastra daerah, jadi terlalu abstrak sehingga lebih spesifik sebagai sebuah sebidang ilmu, keilmuan gitu. Oke. Demikian sejarah dari Prodi Sastra Jawa Kuno. Mungkin sekarang kita akan membahas tentang Prodi Sastra Jawa Kuno itu sendiri.
minta tolong dong dikenalin lebih dalam tentang, selain mungkin dari mahasiswanya yang masih sedikit ketimbang sastra Inggris atau sastra Jepang. Gimana sih sastra Jawa kuno itu? Ya, sastra Jawa kuno itu memang sekali lagi saya katakan sebagai satu-satunya program studi di dunia, hanya ada Universitas Udayana, tentu memiliki keunggulan dan keunikan. Jadi dia memang sama dalam konteks sebagai sarjana serta S1 itu kurikulumnya terdiri atas 146 SKS. Jadi 146 SKS ini kami di prodi itu kemas menjadi 8 semester, tetapi dengan masa studi itu bisa tepat waktu di antara 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jadi itu kalau memang tepat waktunya jadi masa studinya. Jadi kalau dari beban SKS itu sama dengan prodi-prodi yang lain. Nah, apa yang menjadi unggulannya? Unggulan kita di Prodi Sastra Jawa Kuno itu kan sedang kami rancang atau bahkan sudah menempatkan pondasi-pondasi bahwa nanti lulusan yang dihasilkan oleh Prodi Sastra Jawa Kuno itu memiliki sesuatu yang sifatnya spesifik. Yang pertama itu dia memiliki kompetensi menulis lontar baik dalam aksara Bali maupun aksara Jawa. Ini kita kembangkan karena bahasa Jawa kuno itu ditulis dengan aksara Jawa dan aksara Bali, bahkan ke aksara Kawi. Jadi tidak ada lagi tempat lain perguruan tinggi atau program studi lain yang menghasilkan lulusan atau sarjana yang memiliki kompetensi itu. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan kompetensi membaca lontar. Jadi lontar sendiri salah satu manuskrip atau objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki oleh Bali khususnya, kemudian Jawa, Sunda juga punya, Sasak punya. Nah, ini harus mahasiswa di program studi sastra Jawa memiliki kompetensi untuk membaca itu. Entah dia berhuruf Bali, entah dia berhuruf Jawa, bahkan nanti kalau bisa Sunda juga kita kembangkan. Nah, kemudian jadi karena bahasa Jawa kuno itu bahasa yang mati, jadi tidak lagi digunakan sebagai komunikasi sehari-hari, sehingga untuk mampu memahami nilai-nilai apa yang ada di dalam lontar itu, maka alumni sastra Jawa kuno itu harus memiliki kompetensi menerjemahkan. Jadi menerjemahkan bahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Indonesia, bahkan ke bahasa Inggris, jadi bahasa asing. Kemudian di samping itu Jawa kuno juga mempersiapkan, jadi prodi Jawa kuno mempersiapkan kompetensi dari alumninya itu dalam hal konservasi. Jadi perawatan naskah lontar. Ya, karena ini memang sangat dibutuhkan oleh banyak stakeholder ya. Jadi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu hampir semua instansi ya, baik pusat maupun daerah itu membutuhkan sumber-sumber referensi tradisional. Salah satunya adalah lontar. Jadi ini menjadi kompetensi ya, yang sangat spesifik bagi alumni sastra Jawa kuno untuk merebut lahan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan di bidang manuskrip itu sendiri. Nah, itu kemudian kita juga harus memiliki kompetensi di dalam rangka pemberdayaan objek-objek sadi Jawa kuno sendiri, sehingga profil yang kita hasilkan dari prodi Jawa kuno itu ada 4 ya. Jadi pertama tentu peneliti, asisten peneliti, karena sekarang di pemerintah mengembangkan BRIN, jadi Badan Riset dan Inovasi itu, jadi alumni kita punya peluang ke situ, terutama di dalam pengkajian sumber-sumber referensi tradisional. Karena itu saya katakan tadi, salah satu bahasa yang digunakan di dalam sumber referensi kuno itu adalah bahasa Jawa kuno. Kemudian profil yang berikutnya adalah akademisi. Jadi walaupun sekarang dosen harus S2 ya, jadi tidak S1, tapi paling tidak di S1 dasar yang memiliki kompetensi itu. Dan di seluruh Indonesia yang memiliki program studi sastra Jawa
termasuk di Bali ya, program Sastra Bali. Di Sunda pun saya digunakan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu, sehingga di situ peluang juga untuk menjadi akademisi seperti dosen dan sebagainya, tapi dengan meningkatkan S2-nya dulu. Nah kemudian administrator, jadi sekarang dibuka yang namanya Pamong Budaya. Pamong Budaya inilah menjadi lahan ya, nanti setelah tamat di program studi Jawa Kuno itu bisa menjadi merebut di situ ya, berkompetisi mengisi Pamong Budaya yang sudah dibuka banyak oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah yang terakhir itu kita juga tetap mengatakan wirausahawan. Jadi sastra Jawa Kuno itu juga bisa membuka peluang menjadi wirausaha. Jadi kenapa demikian? Karena kita tadi ada beberapa mata kuliah yang spesifik kita mengajarkan itu, misalnya proses kreatif, itu kebetulan saya sendiri dosen pengempunya, itu saya arahkan bagaimana alumni sastra Jawa Kuno itu mampu berwirausaha. Dan ini sudah ada yang berhasil dengan mendirikan sebuah yayasan namanya Widya Aksara. Itu adalah yang bergerak dalam ekonomi kreatif berbasis teks sastra Jawa Kuno, dan itu sudah go internasional. Jadi sudah banyak mendapatkan, artinya ia sudah bisa mencari nafkah, menghidupi sendiri dari wirausaha bidang Jawa Kuno. Ya, jadi dengan kompetensi yang tadi saya sampaikan. Itu jadi keunggulan dari jurusan sastra Jawa atau prodi sastra Jawa Kuno. Jadi tidak hanya sifatnya mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan juga gitu. Jadi ini kita sudah desain kurikulumnya dengan mata kuliah yang mengacu pada kewirausahaan itu gitu. Ya. Oke. Barusan Prof menyebutkan bahwa ada konservasi lontar. Ya. Di program studi sastra Bali juga demikian. Ya. Tapi apa yang membuat berbeda antara program studi sastra Bali dengan sastra Jawa Kuno sendiri? Ya, kalau program studi sastra Bali dengan Jawa Kuno, kalau di bidang lontar, jelas mungkin sekitar 80% bahasa lontar itu adalah bahasa Jawa Kuno. Jadi tentu kompetensi Jawa Kuno dalam hal lontar itu melebihi dari program studi sastra Bali. Begitu kalau kita lihat dalam pemahamannya, karena memang bahasanya bahasa Jawa Kuno lebih banyak daripada bahasa Bali gitu. Sehingga kalau orang sastra Jawa Kuno pasti bisa membaca sastra Bali, tapi sastra Jawa Bali belum tentu bisa masuk ke dalam sastra Jawa Kuno. Jadi itu kelebihannya. Jadi kalau ada perbedaannya antara sastra Jawa Kuno dan sastra Bali gitu. Okay. Itu deh. Jadi. Jadi demikian. Kalau dengan adanya konservasi lontar itu berarti ada dosen pembimbingnya juga. Ada. Kalau tenaga pengajar di sastra Jawa Kuno itu ada berapa nih? Ya, sekarang yang masih PNS itu kami berlima. Jadi ada 5 orang, 2 guru besar, 2 doktor dan 1 magister. Jadi kalau dari segi kualifikasi dosen PNS itu nilainya A itu dia. Jadi kemudian ada sekarang 5 dosen kontrak. Jadi 5 dosen kontrak yang kemarin sudah diusulkan menjadi dosen tetap BLHU 2 orang. Kemudian yang 3 orang baru kemarin ini diberikan bantuan oleh universitas atau fakultas kepada prodi. Jadi dari 10 itu ya, yang pertama ya saya sendiri ya, Pak Profesor Dr. Nyoman Suarka M.Hum. Kemudian dosen berikutnya itu ada Pak Profesor Dr. Made Swastiske SU. Kemudian ada Pak Dr. Ketut Jirnaya MS, ada Ibu Dr. Ketut Ratna Irawati yang sekarang menjabat WD3 ya. Kemudian ada Bapak Dr. Anus Komang Paramarta MS, dan kemudian dosen kontraknya mulai dari Pak Putu Hari Suprapta Praptama M.Hum, ada Pak Putu Widi Kurniawan M.Hum, dan yang baru sekali ini ada Ketut Iriana SSM Home, kemudian juga Tude Suryarenata SSM Home, dan Ibu Cadewayu Charma Miradayanti SSM Home. Jadi kami saat ini ada 5 dosen
PNS dan 5 dosen kontrak gitu. Jadi tapi dari segi sekali lagi dari segi beban SKS memang kalau kita lihat jumlah dosennya kan sedikit karena dibandingkan sastra Inggris yang misalnya atau sastra Indonesia yang jumlah dosennya banyak. Sama-sama menangani 446 SKS gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan itu tentu beban SKS-nya banyak gitu. Walaupun jumlah mahasiswanya sedikit, tapi beban SKS-nya tetap sama. Justru lebih berat beban SKS dosen yang bertugas di Prodi Sastra Jawa Kuna gitu deh. Ya. Walaupun dengan jumlah mahasiswa dan dosen yang bisa dibilang sedikit, pastinya Sastra Jawa Kuno pasti punya alumni yang betul. punya catatan di luar setelah lulus dari Sastra Jawa Kuno itu pasti ada yang berhasil di luar. Mungkin ada alumni mungkin yang benar-benar berhasil di luar. Kalau dari segi alumni hampir ya. Jadi kalau kemarin Rea Serap kemarin kita research study itu sangat bagus hasilnya. Jadi daya serapnya tinggi, kemudian kemampuan daya minat untuk melanjutkan ke jenjang studi magister itu tinggi. Ya seperti sekarang misalnya yang angkatan 2019 yang sudah tamat 4 orang, 5 orang yang sekarang itu semuanya melanjutkan S2. Jadi kalau dari nilai research study itu bagus, sangat baik itu. Jadi karena tidak lebih dari 6 bulan mereka sudah ada yang bekerja bahkan melanjutkan studi itu. Nah, alumni yang unggul itu kan ada yang misalnya profesor. Itu sudah banyak sekali profesor Jawa Kuna, kemudian artinya alumni Jawa Kuna yang profesor ya. Kemudian juga menjabat juga ada, sekarang menjadi direktur pasca di Unhi, itu juga profesor ada, kemudian bahkan pernah menjadi kepala biro Kesra di Pemda, itu juga alumni Jawa Kuna. Dan beberapa jabatan-jabatan penting di pemerintahan itu justru ditempati oleh alumni Jawa Kuna. Nah, kalau dari yang berwirausaha itu baru saya lihat baru satu ya. Jadi Febrianti itu yang sedang mengembangkan wirausahanya di bidang ekonomi kreatif berbasis teks Jawa Kuna. Dan itu seperti saya katakan tadi, dia sudah memang go internasional karena melalui sistem digital. Jadi dia semuanya lewat jalur internet ya sekarang, jadi tidak lalu lagi gitu, seperti itu. Jadi saya kira kalau dari segi alumni, keberhasilan alumni jarang sekali. Jarang yang saya katakan alumni Jawa Kuna itu nganggur ya. Enggak. Jadi kalau kemarin dalam penyuluh bahasa Bali itu juga banyak alumni Jawa Kuna di situ. Jadi dalam penyuluh bahasa Bali bahkan semua alumni masuk ke situ. Kalau dia misalnya kontrak juga di Pemda banyak juga alumni Jawa Kuna yang menjadi tenaga PNS dan juga masih tenaga kontrak, bahkan sekarang ke P3K itu. Gitu deh. Jadi kalau kita lihat keberhasilan dari alumni ya. Kami punya grup alumni ya, WA alumni. Dan di situ bisa monitoring. Monitoring, dan kami selalu mengharapkan kakak-kakak kelasnya itu alumni yang selalu berbagi pengalaman kepada adik-adiknya yang baru tamat gitu ya. Jadi alumni nanti dia masuk grup WA alumni kami gitu. Oke, mungkin terakhir dari saya. Apa sih yang Bapak harapkan atau mungkin yang saat ini sedang dikerjakan untuk mengembangkan Prodi Sastra Jawa Kuno? Ya. Mungkin ada target mungkin yang ingin dicapai dari Prodi? Baik, ini bagus. Jadi begini, walaupun kami katakanlah dengan sumber daya kecil ya, dalam konteks dosennya juga muda-muda sekali dan baru kemudian juga mahasiswanya, tapi tetap ada hal yang harus kita capai. Pertama, saya punya cita-cita membuat pusat riset Jawa Kuna internasional. Jadi All Javanese Research Center ini sudah kami rancang dan sekarang mencari mitra. Itu ada kami tinggal melakukan link. Jadi masuknya itu sehingga nanti produk-produk penelitian sastra maupun dosen dan mahasiswa itu bisa go internasional. Jadi karena komunitas
Jawa Kuna itu sudah go internasional, tidak digandrungi oleh anak-anak di sini, tetapi juga sampai internasional. Jadi ada mahasiswa asing yang sudah mengalihkan minat perhatiannya terhadap sastra Jawa Kuna. Oleh karena itu saya target ke depan menjadikan program studi sastra Jawa Kuna itu go internasional. Nah ini berbekal pertama, kebetulan sekarang akreditasi kita sudah A, jadi modal. Kemudian di dalam berikutnya ini kita akan sedang menuju reakreditasi melalui ESK nanti. Mudah-mudahan bisa paling tidak tetap A atau kan kalau bisa menjadi unggul. Nah ini bekal ya, modal kita untuk melangkah maju kepada event-event tersebut. Jadi mungkin pada beberapa tahun ke depan Mahasiswa Jawa Kuna itu bukan hanya domestik ya, jadi tapi juga ada mahasiswa asing yang sudah menaruh perhatiannya untuk bisa menempuh studi di sastra Jawa Kuna maupun pegiat-pegiat Jawa Kuna yang asing yang bisa kita ajak kerjasama melakukan penelitian gitu. Itu deh, jadi rencananya kami sudah menyiapkan langkah itu dengan pertama membuat pusat riset Jawa Kuna. Itu tidak ada di dunia, hanya ada di kita nanti. Jadi kita dan kita akan kerjasamakan. Kemarin sudah ada sponsor juga yang akan mau masuk untuk menyupport itu gitu ya. Itu deh kira-kira target kami ke depan ya kecil tetapi bukan kecilan gitu ya. Kecil tapi padat berisi gitu ya. Benar-benar kompleks untuk target yang ingin dicapai oleh Prodi Sastra Jawa Kuno ini. Mungkin sebagai penutup saya minta tolong untuk Bapak sampaikan pesan untuk adik-adik kita di SMA yang mungkin sedang kebingungan mencari program studi dan mungkin ada minat untuk masuk ke program studi Sastra Jawa Kuno. Baik, tentu saya sangat berharap kepada adik-adik di SMA, SMK yang memiliki kecintaan terhadap sastra lama. Jadi cukup dengan berbekal minat dan bakat yang mengarah kepada sastra tradisional. Dalam konteks sastra itu pengetahuan, bukan hanya imajinasi. Jadi pengetahuan tradisional itu ada paling tidak 10 kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, bahkan menurut Perda Bali, Pergub Bali itu ada 19. Jadi pengetahuan tradisional yang penting kita gali di cara itu. Oleh karena itu saya kira di sastra Jawa Kuna itu peluang terbuka, peluang terbesar. Pertama karena kita di Jawa Kuna itu diberikan prioritas ya, keringanan-keringanan dari pihak universitas maupun fakultas. Jadi ada tersedia beasiswa yang banyak, kemudian biaya uang kuliah tunggal juga kita diberikan perhatian khusus oleh pihak universitas maupun fakultas. Ini jadi saya kira adik-adik yang kemarin, apalagi adik-adik yang sudah memiliki prestasi di bidang sastra sastra tradisional tadi, apakah memiliki kemampuan kompetensi di bidang Dharma Gita misalnya, pernah jadi juara nyurat aksara Bali, pidato kemudian juara kekawin gitu misalnya gitu, itu kita di Prodi sangat terbuka untuk menerima itu. Jadi sekali lagi tidak perlu bingung, tidak perlu pusing-pusing gitu ya. Kalau memang betul-betul adik tekun dan berminat, saya kira alumni Jawa Kuna tidak akan punya pesaing, karena memang kita satu-satunya gitu. Jadi peluangnya sangat besar, baik dalam menciptakan sendiri peluang itu sendiri ataupun kita juga melamar menjadi sebuah pegawai negeri maupun wirausaha, itu sangat besar. Jadi nggak usah bingung, adik-adik cukup berbekal itu tadi pengetahuan tentang minat ya, peminat tentang sastra tradisional, jadi dengan mudah bisa masuk di Jawa Kuna. Beasiswa juga tersedia ya, jadi UKT juga saya kira terjangkau sekali UKT-nya. Oleh karena itu tapi kita juga memiliki prestise ya, karena kita adalah mahasiswa Universitas Udayana. Jadi Universitas Udayana itu adalah
universitas ternegeri tertua di kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Jadi ini prestisinya kan lain. Jadi kalau kuliah di UNUD gitu, walaupun misalnya di jurusan Sastra Jawa Kuno, justru menjadi kebanggaan. Jadi bukan hal yang rendahan gitu ya, murahan gitu, enggak. Justru memiliki nilai prestasi tersendiri gitu. Dan prestisi yang unik ya, yang sangat menjanjikan kalau saya lihat di dalam perkembangan ke depan gitu. Itu deh. Oke, demikianlah pesan dari Bapak Koprodi Sastra Jawa Kuno. Buat kalian yang sedang bingung untuk memilih program studi apa yang ingin diambil, kalau kalian memang memiliki minat, ayo coba Sastra Jawa Kuno. Oke, mungkin untuk podcast pada kali ini saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Om. Terima kasih Bapak udah Terima hadir kasih. di siang hari ini. Maaf menyita waktunya. Ya, sama-sama. Oke, sekian dari Binaya Podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, Pak. Dek, Gilang ya.